Tapi karena waktu itu at some point I mau mati sih waktu itu. Turning point itulah yang membuat aku kayak aku pasti bisa, tapi nggak bisa juga. Kan sebenarnya mungkin kayak orang rumah ngeliatnya aneh banget. Ini apaan sih ibu-ibu? Bentar-bentar dengerin lagu sedih terus udah gitu besok dia kibar lagi. Ayo kita bisa nih. Ya namanya juga apa? Ibu-ibu ya. Lo tertampar nggak? Gue bukan tertampar lagi, kayak masuk ilham apa gitu ke dalam hidup gue. Keluar lagi. Iya, keluar lagi. Bukannya tadi itu udah jadi investor ini udah jadi satu bundling. Benar. Selamat datang di Toserba. Terima obrolan serba ada. Yeay, Kembali lagi bersama dengan Mbak Putri Handayani, ya kan? Selain dia tuh tadi co-founder Ibu-Ibu ID, tapi kita juga baru tahu nih ya, ternyata Mbak Putri ini bukan sekedar bukan cuma sekedar co-founder, tapi dia juga seorang businesswoman yang gue sih kayak wah amazing. Kayak emang banyak banget belajar dari Mbak Putri ini. Iya. Enggak Grace, belajar bagi waktu lah, belajar apapun itulah kayaknya. Belajar bisnis, gue juga kayak harus belajar bisnis dari lu sih Mbak Putri. Iya. Kenapa akhirnya kita tuh sebenarnya penasaran ya, Mbak Putri ini kok bisa gitu ya. Maksudnya kita tahu tadi ada cicat di belakang gitu kan. Dia seorang budak korporat juga gitu loh. Mantan. Dulu kan ya kan. Dan dia tuh dulu di sebuah perusahaan yang menurut gue gede banget bisa kan, lo tinggalin gitu loh demi lo bangun ibaratnya startup lah ya nggak sih kalau zaman dulu tuh? Itu bukan startup sih, itu BUMN. Maksud gue meninggalkan si badan usaha milik negara itu menjadi badan usaha milik diri sendiri ya kan? Iya benar. Kan kayak semua orang tuh karena butuh keberanian sih kayaknya untuk punya usaha sendiri, apalagi meninggalkan perusahaan yang besar dengan pendapatan yang pasti besar lah menurutku ya. Stabil. Amin. Pendapatan yang stabil itu loh. Jadi kan kayak nggak mudah sih. Gue yakin nggak mudah. Nah itu kenapa akhirnya gue kayak gimana ya Mbak Putri ya. Maksud gue itu bisa menginspirasi ibu-ibu di luar sana juga sih Mbak. Gue yakin kayak di era digital yang sekarang ini hampir semua ibu-ibu lah ya pasti punya sosmed. Tapi gimana mereka memainkan sosmed itu? Apakah mereka cuma kayak lihat-lihat doang, scroll doang? Terus pasti ada kayak ini Mbak. Ada kayak keinginan di hatinya, duh kok dia bisa sih kayak gini, gue pengen deh kayak gini, tapi nggak tahu how to startnya gitu. Baiklah, apa yang saya katakan? Kamu berat ya aja lah. Itu kayak hashtagnya itu ya, mulai aja dulu ya. Mulai aja dulu. Iya, tapi sebenarnya aku ini sih mau cerita dikit dulu juga. Ya tadi aku sempat ngobrol-ngobrol juga. Turning point aku tuh kenapa aku bisa meninggalkan gaji segitu, bisa meninggalkan jabatan itu, bisa menanggalkan seluruhnya lah, yang gila banget, yang everybody wanted lah. Tapi karena waktu itu at some point I mau mati sih waktu itu. Jadi waktu itu aku COVID 2 bulan. 2 bulan COVID. 2 bulan. Jadi COVID kan 2020 ya. Terus waktu itu aku tuh dapat anugerah bahwa aku tuh bisa jadi ketua pelaksana COVID apalah zaman dulu. Ketua pelaksana COVID. Gimana coba? Jadi pokoknya ada waktu itu kan COVID tuh kan tiap hari ya. Announcement-nya tuh tiap hari. Tiap hari announcement-nya kita tahu lah, jubir-jubir COVID itu almarhumah tuh kan semuanya orang-orang hebat lah. Mereka TNI dan segala macam. Punten Mbak Putri. Ini mic-nya jangan jauh-jauh. Oh iya, oke. Nah, aku melakukan hal yang sama. Karena aku harus banyak hal yang aku harus pikirin nih, karena di tempatku karyawannya tuh ada 20,000 kali 4. Baik. Ada berapa puluh ribu orang tuh yang sebenarnya tuh ada di bahu gue. Tapi pokoknya Tuhan kasih aku sehat terus lah 2020 sampai 2022. Akhirnya 2022 itu aku dapet tuh COVID 2 tahun. Terus aku merasa aku gak mau mati di sini. Jadi aku harus keluar. Aku harus mencari hal yang lain gitu. Nah, turning point itulah yang membuat aku kayak aku pasti bisa, tapi nggak bisa juga. Pasti ada momen-momen gitu lah ya. Iya, ada ininya juga gue, ada gila-gilanya, tapi ada loser-losernya juga gue. Jadi ya memang gimana caranya emang harus dimulai dulu sih.
harus dimulai. Terus biasanya kita tuh harus bener-bener dapet tendangan yang emang bikin kita nggak berdaya banget. Udah kita harus mulai lagi dari baru gitu. Tapi kan kalau mulai dari baru itu kan susah ya. Gue Mental. Iya, gue tuh bisa. Atau gini deh, atau paling gampang gini. Jadi kita itu kan kita itu tuh besar dengan lagu-lagu yang menye-menye ya. Iya benar. Kita besar dengan lagu menye-menye. Ketika kita putus tuh kita menye banget gitu kan. Waktu zaman dulu. Terus udah gitu pokoknya syahdu, sedih banget. Nah kadang-kadang aku tuh ada di satu momen kayaknya menurutku ya hidupku tuh lengkap. Aku udah punya keluarga. Terus udah gitu bisa makan, bisa tinggal, punya rumah kayak gitu kan. Sebenarnya itu greatest blessing banget lah buat kita. Tapi kadang-kadang kalau kita nggak punya sedih-sedihnya, kita tuh jadi suka keenakan. Oke, benar. Nah makanya kadang-kadang ku dengarkanlah lagu di Spotify itu. Kita cari lagu-lagu sedih kayak sad song 2005 gitu. Terus udah gitu kita merenung tuh di situ kan. Dengerin liriknya, terus kayak aduh sedih banget. Nah ketika kita udah di lowest point karena dengerin lagu itu, besok lah kita mulai kerja lah. Intinya mencari inspirasi ya. Iya, kita mencari inspirasi dari lagu sedih itu juga kan. Kalau misalnya kita dengerin Tak Ada Cinta Yang Lain, itu kita dengerin Itu kan sih lagunya iya, cinta yang lain. nah itu udah sedihnya udah pol kan. Ketika kita sedih pol, besok pasti lebih semangat lagi kerjanya. Karena kita udah di lowest point dan kita lagi berusaha tuh bangkit. Atau misalnya masalahnya nggak ada sih lagu-lagu yang bikin lo bangkit banyak, ada banyak ya. ada banyak. Cuman maksud gue kadang-kadang tuh kita harus bener-bener bikin kita tuh at the lowest point dulu. Bener-bener kayak gini loh, kayak udah nggak bisa nih gue ngapa-ngapain gitu kali ya. Kok kita harus melakukan itu besok? Padahal kan sebenarnya mungkin kayak orang rumah ngeliatnya aneh banget. Ini apaan sih ibu-ibu? Bentar-bentar dengerin lagu sedih terus udah gitu besok dia kibar lagi. Ayo kita bisa nih. Ya namanya juga apa? Ibu-ibu ya kan, ada aja emang. Tapi lo ada bantuan dari, bukan bantuan sih, kayak momen-momen itu tuh lo ada dapet support dari either suami atau anak lo gitu-gitu nggak? Mereka menginspirasi sih semuanya. Inspirasi karena at the end tuh kita tuh harus in our own lah, our own fit, our own shoes. Ya. Jadi kayak kalau mereka sih menginspirasi ya. Kita kadang-kadang ngelihat kan sepatu anak kita jelek banget. Ih kok gue cuma bisa ngasih anak gue segitu doang sih. Part-part itunya yang bisa bikin gak lo sih gue lebih baik lagi dengan cara gue bekerja lebih baik lagi. Ayo dong. Terus kan ngomong sama kepala kita sendiri, anak kita ngeliatnya apaan sih dia. Tapi kan gak semua ibu-ibu bisa gitu ya. Maksudnya bisa dapat inspirasi dari kayak tadi lo bilang kayak gue kayak kurang anak gue harus gue gimanain lagi biar jadi lo ada inspirasi sendiri. Cuman gak semua ibu-ibu bisa seperti itu kan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita banyak kita sedikit curhat ya. Kalau kita orangnya udah menahan sedikit curhat, kan kita numpuk nih di dalam pikiran kita. Kita tuh banyak merefleksi diri kita sendiri. Terus kita tuh punya waktu lebih sebenarnya buat mengevaluasi, merencanakan, mengeksekusi dengan kepala kita sendiri gitu. Ya sebenarnya mulainya dari itu sih. Jangan banyak curhat lah sebenarnya. Nanti abis itu ya kita bisa running apa yang kita pengen walk the talk itu. Tapi Mbak Putri, kalau dengan tipikal ibu-ibu zaman sekarang nih ya, yang tadi gue bilang gitu, gue aja sebagai ibu-ibu yang bekerja nih masih memikirkan gimana caranya gue bisa mendapatkan tambahan pendapatan lain dari keran yang lain, karena industri ekonomi ya kan gak cukup sih satu dari tapi betul. meaning kayak tetap kalau di gue nih kayak tetap harus punya satu yang stabil yang kayak tiap bulan dapat ya kan. And di luar sana baru cari nih yang lain apa. Maksudnya mulai ngebangun supaya nanti kan ya sampai kapan sih gue berkarir di corporate. Mungkin kayak lu Mbak ada turning pointnya. Mungkin someday gue ada turning point gak bisa nih. Tapi gue udah ngebangun nih dari ini. Oh ini gue ngerjain ini. Ternyata gue kayaknya lebih ke sini deh. Mungkin ke tuh serba ini ya kan. Nah kalau di momen lu nih Mbak, waktu turning point lu itu kan lu sebenarnya belum bikin si Tante Sayur kan? Udah. Oh udah. By the way Mbak Putri ini adalah founder si Tante Sayur ya. Follow IG-nya @Tante Sayur. Tante Sayur ya, ya benar. Tante Sayur ya kan. Kalau yang mau belanja sayur yang fresh, nggak cuma sayur doang ya.
sayur, ada sayur macam-macam. macam-macam Ada kan. tempe mendoan cuy. Iya, ada sayur, ada ikan, daging-dagingan, tempe mendoan. Iya. Langsung follow aja Gua deh sampai itu. kaget tadi tempe mendoan. Yang deh, jelas cuy. kualitasnya fresh banget. Iya kan, nah makanya gue tuh pengen tahu sih Mbak insight dari lo kayak di titik lo gue harus keluar nih dari corporate life dan gue harus bangun bisnis gue sendiri gitu. Keberanian yang kayak gimana yang lo waktu itu tuh kayak bangun ya sampai akhirnya ini sampai Viral udah ya, berapa bulan? Berapa tahun ini Tante Sayur? 10 tahun. 10 tahun. 11 tahun. 11 tahun, udah 11 tahun. Nggak, sebenarnya waktu di Tante Sayur itu tuh jadi ya. Jadi. Rasanya. Jadi kan banyak ide-ide gue. Ya maaf ya mantan-mantan bos gue kalau yang dengerin podcast ini, tapi I do hate you a lot kadang-kadang. Jadi bos gue itu tuh BM-an banget. BM, oke. Ini pengen itu, bikin bisnis ini, bikin bisnis itu gitu. Terus kan tapi gue juga pengen ya dalam hati gue kayaknya lucu juga nih kalau bisnisnya kayak gini gitu. Gue juga punya opini sendiri Iya, yang menurut gue punya. tuh ini pasti works. Jadi karena gue tuh dulu di lingkungan pemerintah sulit sekali untuk mengungkapkan sesuatu dan menjadikan walk the talk itu. Sedangkan gue dari dulu tuh orangnya walk the talk, apa yang gue pengenin gue harus wujudin, harus jalan. Dan gue yakin apa yang gue pikirkan itu pasti jalan. Entahlah gue punya Ini itu, sendiri lah ya. ini apa namanya insight dari mana lah bisa kayak gitu, yakin aja apa yang gue iniin. Nah karena banyak juga proposal yang ditolak, tapi gue pengen membuktikan bahwa yang gue bilang itu benar, bro. Nah, Pembuktian ya. validasi. Gue melakukan validasi itu di Tante Sayur. Jadi semua strategi perusahaan yang ditolak pada saat itu, gue lakukan di Tante Sayur. Oh, nice. Dan gue cuma bilang sama bos gue, si. It works loh. It works. Iya. Tapi kan itu kan skala kecil gini. Lo lihat lah nanti ya bos kalau gue kaya lo. Tapi beneran kaya dari situ. Alhamdulillah. Aku cuma bilang alhamdulillah aja. Dia Kayak banget. Cuma- Tapi itu keren sih. Iya, jadi kayak sebenarnya itu tuh emang validasi Tante Sayur itu. Jadi makanya kalau aku tuh kan emang base-nya bikin konten ya. Jadi pada saat orang dulu tuh di pemerintah itu kan kita hampir nggak bisa bikin konten ya. Karena banyak kita restriction. banyak restrictionnya. Terus udah gitu kita tidak bisa berorganisasi. Bukan yang nggak boleh, tapi nggak pantas lah. Terus udah gitu banyak konflik of interest nanti. Jadi bikin ribet. Nah tapi di situ pun ya udah. Jadi aku kayak punya alter ego lah ceritanya si tukang sayur ini. Jadi si tukang sayur tuh yang suka berpikir sangat kompleks. Terus udah gitu yang memikirkan A sampai Z. Terus tukang sayur yang sebenarnya kita deliverynya hal yang simple, tapi kita tuh menunjukkan ke orang hal yang simple itu tuh dibuat dari sesuatu yang memang kompleks luwet. Tapi kita delivernya gampang. Itu prinsipnya konten. Gimana caranya? Kalau konten-konten zaman sekarang itu kan kan membuat kita berpikir ya kadang-kadang, oh konten ini tuh sebenarnya deep banget ya gitu. Oke. Tapi dibawakannya dengan santai, dengan ringan. Jadinya kan semua orang bisa absorb. Iya benar. Nah sebenarnya berarti ini juga apa ya? Menurut gue ini adalah satu informasi juga sih buat ibu-ibu ya. Meaning like kayak kalau emang mau bikin konten itu berarti lu bener-bener harus research, terus juga lu harus mungkin terus harus udah gitu juga ya dengan bergaul dan udah gitu sebenarnya gini, konten itu kan sesuatu yang dibikin ya. Jangan lupakan lu tuh punya kehidupan yang nyata. asli. Oke. Nah kalau mau yang apa ya, semua konten itu tuh Instagram tuh kayak kantor sebenarnya. Iya, tapi That's not your real life anyway. Yes. Lo bisa hidup 24 jam di situ, tapi berarti lo bekerja 24 jam. Tapi doesn't mean it's your life. Iya. Ya. Gitu. Nah, jadi ibaratkan Instagram ini kantor. Ketika masuk Instagram, ya lo kalau kantor kan bajunya harus bener, terus udah gitu lo juga harus bertata krama juga dengan baik. Kalau enggak lo takut dipecat dong. Istilahnya kita mengibaratkan Instagram tuh kantor kita aja lah. Jadi makanya ibu-ibu yang mau mulai konten ya inilah apa namanya pakai tata kramanya juga gitu. Jadi kalau mau konten yang benar, konten yang gampang di deliver, terus berkomunikasi yang gampang supaya kita tuh bisa mendapatkan apa yang kita pengen. Sama kan? Kita kan di kantor juga kayak gitu. Kita kalau misalnya ya orangnya ribet, males orang kerja sama Tapi kita. sesimpel apa nih Mbak? Maksud gue bisa nggak lo kasih satu apa namanya Contoh. contoh lah ya, misalnya kayak
buat ibu-ibu nih, misalnya kayak sekarang ya, kalau misalnya gue lihat aja ibu-ibu aja kayak lagi motong sayur aja pakai daster juga dia kontenin, maksudnya apa-apa dikontenin tanpa dipikirkan sebenarnya kayak konsepnya kayak apa gitu. Itu kan organic content ya Iya, sebenarnya. Yes, benar, Bagusnya kata udah organic organic content. Tapi pada saat ibu-ibu pakai daster itu, gue yakin banget gak mungkin keadaan kenyataannya maaf banget ya, ini ibu-ibu kan biasanya kalau pakai daster kagak pakai daleman ya. Ya kan kalau dia bikin konten pasti pakai daleman kan. Iya, Sedia bener. pakai dasternya itu Iya, ya. iya. Pasti dia ada aja pakai lipennya. Iya, Udah bener. cuci muka, meskipun dia nggak mungkin rambutnya uul-uulan gitu lah. Iya, pasti ada yang dirapihin. Iya, itu tuh settingan menurut dia sebenarnya, makanya ibu-ibu dasteran kayak gitu. Atau misalnya kita ngeliat gini deh, ibu-ibu di pasar kan sekarang udah pada konten tuh di pasar. Pada saat mereka konten kan mereka pakai jilbab yang rapi, Iya, mereka iya. pakai ini yang rapi, karena meskipun mereka ngomongnya asal kayak biasa aja, tapi kan mereka prepare, Prepare gitu. bener, ada yang ada yang di setting lah, tetap Ada ada yang yang di setting. Se organik itu tuh semua masih settingan. Nah, tapi ini yang sebenarnya bikin gue penasaran adalah kayak kenapa harus tante sayur gitu? Maksud gue kayak tukang sayur kan ibaratnya kayak kalau ibu-ibu kita nungguin tukang sayur datang lewat belanja. Nah, kenapa lo kepikiran bisa kayak gue buka open PO aja deh di Instagram, ntar biar orang-orang pesan sama gue. Maksudnya kalau sayur bahan-bahan gitu kan ibu-ibu masih lebih pede beli sayur tuh offline gitu ya, karena megang lihat iya, gitu. Kalau karena kan online- maksudnya sayur kayak lo nggak tahu, maksudnya itu kan orang-orang itu kadang suka nggak tahu itu apakah fresh atau apa. Maksudnya kenapa harus Sayur. jualan yang Sayur. seperti itu gitu? Pertama karena gue nggak ngerti fashion. Oke, Terus ya udah kan. gitu, gue itu pakai skincare kalau ada sampel ngasal. aja, ngasal. Freebies dia tadi Gua bilang freebies. Terus udah gitu gue cuci muka itu belum tentu sebulan sekali gue cuci muka pakai sabun. Pakai Serius? ini nggak pakai rendaman beras nggak cuci mukanya? Enggak sih. Enggak juga ya? Abis itu kan rendaman beras isinya pestisida, Bu. Saya nggak mau melukai muka saya dengan pestisida. Maaf nih, kebetulan nih saya juga ngerti juga tuh Iya, dari mana gitu ya. beras berasal. Nah, terus udah gitu saya ngelihat kayaknya tadinya saya juga ada pertanyaan, kenapa sih tante sayur gitu? Kenapa nggak mbak sayur atau misalnya kakak sayur gitu? Pertama kita itu orang Indonesia, kita tuh kan menghargai orang tua ya. Ketika saya labelin tante sayur, orang tuh akan ngiranya oh ini pasti ibu-ibu umur 50-an. Oke, karena ada namanya branding. tante ya. Tante. Tante itu tuh pasti punya uang lah. Oke, ya. Oke. Itu namanya tante kan. Iya, Kita tuh kan iya. selalu menggunakan tante kita itu tuh untuk membuat kita kaya. Iya. Nah, terus udah gitu sayur tuh sebenarnya kebutuhan hari-hari. Tapi yang harus dipahami adalah untuk menghasilkan $1 pendapatan di dalam bisnis pertanian, lu harus keluarin modal $20. Oke. Jadi sebenarnya pertanian itu adalah capital intensif. Dia itu modalnya gede banget. Terus udah gitu tapi orang ngeliatnya receh. Receh ya. Oh ini bisa 5.000 nih. Iya, Tapi kan lo nggak tahu pabrik benih itu tuh karyawannya ada berapa. Terus udah gitu yang namanya teknisi traktor itu Iya. digajinya berapa Berapa ribu ya? dolar. Jadi untuk menghasilkan $1 di dalam pertanian, lu tuh harus ngeluarin modal $20. Yang sebenarnya itu tuh berkebalikan kalau misalnya kita ngomong industri lain Iya, gitu ya. Jadi banyaklah komponen supply chain di dalam bisnis pertanian ini. Jadi itu sebenarnya bukan sesuatu yang simple. Bukan cuma sekedar kita mindahin barang doang nih. Tapi itu adalah proses yang panjang banget. Nah, karena aku biasa hidup di corporate dengan Iya. kompleksitas seperti itu, aku harus mencari juga industri yang sebenarnya kompleks, tapi terlihat lebih receh. Ngeliatnya Oke. ya kayak tukang sayur lewat lah gitu. Kita kan nggak pernah tahu betapa strugglingnya tukang sayur itu buat ngedapetin barang-barang bagus di Iya benar. pasar. Iya, itu benar sih. Gitu. Wah, Kan dia bingung dia pasti kayak Market kompleks insight. banget gitu kan. Kalau Iya. kompleks pasti. 4P kalau sekarang udah 7P ya. Iya, benar-benar. Ini 7P kan. Betul. Terus Dulu kayak 4P gitu. apa ya, inspire of bisnisnya itu tuh. Nah itu sama aja kayak kita bikin konten. Jadi pokoknya kita tuh harus simplify apa yang mau kita deliver.
Meskipun di otak kita mikirnya udah Banyak. segala Iya, macem iya. lah, apa ini dalam apa lah yang katanya orang gimana, tapi at the end kan pas kita ngomong sama orang ya simple aja, Iya. lu mau bayar berapa gitu. Iya benar. Si momen-momen si tante sayur itu meledak itu berarti setelah lo cabut dari corporate atau Enggak. udah sebelumnya berarti? Udah sebelumnya, jadi Pas COVID atau sebelum covid. Oh iya berarti udah. Sebelum covid. Oke. Jadi sebelum covid itu kan tiket pesawat tuh lagi murah-murahnya. Iya. Terus gue lagi sering travelingnya. Setiap kali aku traveling pasti kan aku selalu dapat barang baru. Oke. Jadi ketika dapat barang baru terus aku bisa memperkenalkan barang ini, aku mengenalkan lah ingredient aneh di ibu-ibu. Ya dari garam tejakula, terus aku ngenalin juga wagyu lokal, terus aku ngenalin juga pink peppercorn, lada Oke. warna pink. Terus aku ada ngenalin juga oyster lokal. Terus aku ngenalin juga sordo tuh dulu kayak gimana, orang belum ngetren Belum lah ngetren sampai sordo. sekarang. Sordo, Ha, ha, ya. ha. Belum ngetren kayak sekarang lah. Jadi zaman dulu itu tuh banyak barang-barang yang belum atau misalnya aku ngenalin strawberry dengan benih Jepang yang orang tuh aslinya ya sampai beberapa orang tuh udah ketipu miliaran lah gara-gara salah beli benih. Oh iya. Terus udah gitu aku ngenalin juga beras yang digosok satu-satu. Dibersihin satu-satu. maksudnya. Dibersihin satu-satu. Itu banyak lah hal yang ku discover di Tante Sayur terus yang aku deliver ke follower. Emang followernya niche kan, siapa sih mau Iya, tahu bener, beras bener. itu di Niche polish banget, kayak apa. Terus misalnya siapa sih yang mau tahu wagyu lokal kayak gimana, kalau bisa mereka makannya meltik mah. Iya. Meltik lebih murah, ngapain kita beli wagyu lokal mahal-mahal. Terus udah gitu gimana caranya aku ngenalin barang-barang lokal yang harganya tuh bisa jauh lebih mahal daripada barang impor. Nah ini semua, tapi ya itu karena I enjoy the process. Aku suka banget dengan, aku suka makan, aku suka masak. Jadilah si Tante Sayur ini, do what you love lah. Iya. Itu sih. Itu tuh kalau mau jalan bisnis gitu, do what you love. Tapi menemukan what you love Nah itu itu panjang. Itu panjang benar. Kau ini berarti lama kali berarti cari pacar dulu. Iya benar. Iya benar, itu benar lama banget mencari Iya, pacar. tapi Dia kan abis emang kuliah bener baru dapet kan, pacar. karena kayak kita harus tahu dulu nih mana yang kayak jangan beli kucing dalam karung gak sih, meskipun kayak sebenarnya harus kita jalanin biar kita tahu gitu. Kita mah nikah semuanya kucing dalam Iya, karung. bener. Dulu pas belum kawin kayaknya cool banget. Pas udah kawin, nyelah, Jeng jeng ini aja nih. Tapi boleh nggak kan kadang kan gini ya. Kadang tuh orang-orang melihat sosial media itu adalah sesuatu yang instan, yang which is segala sesuatu yang kita jualin, segala sesuatu yang bisa sampai berfollower itu adalah instan. Lo Mbak Putri ini waktunya berapa lama nih dari start from scratch sampai sekarang udah besar, itu kira-kira butuh waktu berapa lama? Karena kan kita juga perlu mengedukasi ibu-ibu ini biar ini lo nggak instan lo, harus ada prosesnya lo. Oh betul. gitu. Nah, tapi kan balik lagi, besarnya tuh kayak gimana? Misalnya ada orang yang pengen ini gini ya. Karena mungkin aku kerjanya di konten juga sekarang. Aku tuh tahu mana bibit-bibit konten creator yang bisa melonjak dari dia followernya 2000 tuh dia gampang banget Bisa jadi lihat gue dong. Kok lo doang sih? Boleh nggak tos serba yang disebut coba? Iya. Jadi aku bisa lihat lah mana konten creator itu yang nanti cepet naik gitu. Nah, tapi kalau di Tante Sayur kita tuh beda. Kalau di Tante Sayur aku nggak peduli likes, aku nggak penting komen. Yang penting transaksinya, Oke. yang penting belinya. Beda-beda. Kan ada yang emang kebutuhannya dia harus punya follower banyak Iya. supaya dia bisa gaining placement, produknya placement gitu. Kalau aku kan sebenarnya yang penting Sales. sales, Iya. terus udah gitu barangnya ke deliver, dan udah gitu kalau kita ngomong pertanian tuh ada yang lebih besar daripada itu. Kayak misalnya gini deh, kalau misalnya kita ngomong nih ya marketing dan branding zaman dulu, kenapa sih bisa ada orange juice zaman dulu? Itu kan karena ada satu pertanian, dia nanam jeruknya kebanyakan, terus udah gitu nggak laku. Si perusahaan benih ini tuh harus berpikir gimana caranya biar jeruk gue laku. Terus dibikin lah bahwa sarapan pagi itu tuh kita harus full of vitamin C, and then the vitamin C coming from your orange juice. Nah, dibikinlah kebiasaan itu untuk sarapan. Zaman dulu orang nggak sarapan.
Inovasi lah ya pokoknya. Zaman ya pokoknya 18 sekian lah. Iya, 18 sekian itu. 18 sekian. BC. BC semua BC. Jadi apa ya? Jadi yang aku hadirkan itu tuh beyond cuma sekedar jualan doang, tapi tuh bikin jadi kebiasaan. Kayak misalnya orang tadinya biasa orang biasanya makan daging lokal biasa aja gitu, alat terus udah gitu di slow cook, dibikin rendang, saat itu baru bisa empuk gitu. Atau misalnya dibikin soto slow cook lama. Tapi kan lama-lama kita udah belajar juga makan steak. Iya, benar. Yang sebenarnya Ditanya dipensil udah, tapi 5 tetap empuk menit gitu. udah enak, tetap empuk gitu. Tapi kan yang harus kita pikirin adalah kenapa tuh daging dulu keras sekarang bisa empuk? Karena apa? Ada makanan yang dihasilkan buat sapinya, si sapinya tuh dikasih makan apa, terus dia treatmentnya kayak gimana. Kalau mungkin dulu sapinya dibiarin terus dikasih makan rumput doang gitu, jadinya daging keras berotot, terus udah gitu dia sapi dikasih jalan mulu. Kalau sekarang kan sapinya diam, nggak boleh gerak, terus udah gitu dia dikasih makannya ada konsentrat, ada hijauan, ada yang cantik-cantik lah. Terus udah gitu nih sapi ini dirawat banget sehingga pada saat dipotong dagingnya lembut banget. Nah ini yang sebenarnya banyak orang nggak ngerti. Makanya balik lagi, tujuannya orang tuh mau ngonten tuh dia mau jadi apa? Dia mau jadi famous, dia pengen dapat duitnya, atau dia pengen apa? Nah kalau buat aku Tante Sayur dengan follower yang apa adanya juga Bu, cuma 14.000 kagak naik-naik. Itu pun dulu sempet hilang. Jadi waktu COVID itu Sempet tuh hilang. gara-gara ini kita kan gaptek juga Bu, kita pencet-pencet lah itu link-link dari hacker. Hilang sudah akunku itu yang puluhan ribu itu. Terus kan naikinnya susah lagi kan. Tapi ya udah pas aja di situ menurutku, karena at the end yang kulakukan tuh masalah bisnisnya bukan di social media. Bisnisnya adalah aku punya bisnis hulu, punya bisnis lab, punya bisnis consultation, punya bisnis yang emang ya ngelisting aset lah, nawarin aset lah, banyak lah yang sebenarnya yang kulakukan di dalam sektorial gitu. Sehingga akhirnya Tante Sayur itu adalah social mediaku aja Oke. gitu. Tergantung dari objektif Bu. Benar. Iya, tergantung dari lo mau kemana ya, mau tujuannya apa. Betul sekali. Berarti kan si Tante Sayur tuh udah ada customer yang langganan terus berarti Iya. ya. Tiap open PO akan pesan, akan order Iya. terus. Pasti, dan aku masih banyak customer yang repeat dari 11 tahun yang lalu. Wow, keren. Loyal. Jadi sebenarnya nggak bisa bilang loyal juga ya. Kadang-kadang kan aku juga ada juga keterbatasan ya. Misalnya orang beli nginvosnya besok, terus udah gitu ada orang beli, terus udah gitu gue di jalan jelek, terus barangnya jadi rusak, terus udah gitu adalah permasalahan udah ngirim, terus udah gitu si ibunya lupa akhirnya barangnya rusak, terus dia jadi bete juga gitu. Banyak yang kayak gitu tapi they keep coming back. Yang penting itu sih retention, maintenance, terus udah gitu menjaga hubungan. Kayak kita kawin aja kan, kita sabar-sabarnya nih sama si bapak. Agak-agak curcol ya. Iya, jadi Grace lo mau bikin apa sih rencananya bisnisnya? Jadi kapan lo keluar dari corporate? Aduh. Tapi kalau aku bilang ya, aku saranin mulai dari pas masih kerja. Karena gini, kita tuh punya modal untuk A/B testing dan R&D. Oke. Jadi kalau aku dulu aku pakai gajiku itu untuk banyak R&D. Tante Sayur bakar duit banget. Berarti apa Mbak tipsnya buat ibu-ibu nih di rumah ataupun yang lagi nonton kita lah ya. Kalau mau ngejalanin sebuah bisnis ataupun kayak mau mencari sesuatu yang menghasilkan lah. Mulai dulu, terus nggak apa-apa kok kita dengerin yang kayak kita dengerin creator yang inspirasi, motivasi. Kan ya kita kan sekarang udah nggak denger Tung Desem Waringin mungkin Bapak masih ya. Terus kita mungkin ya sekali-sekali dengerin Renat Kasali, dengerin gitu. Tapi kan mungkin zamannya kita tuh lihatnya Valorji, Coral Santoso, Santoro. Terus mungkin dengerin yang motivator zaman sekarang lah sebenarnya. Yang Udah lah, lebih relate kita ya. kuatkan hati kita dengan motivator itu. Itu membantu lah ya. Membantu. Jadi kan emang adalah kalau buat content creator itu kan kadang-kadang motivator itu sangat membantu banget. Kita follow Gary V lah kayak gitu-gitu kan, quote Simon Sinek itu kan membantu kita banget kan. Nonton TEDx terus lah, TEDx ulang-ulang, TEDx terus.
Tapi ya itulah, itu yang membantu kita supaya bisa jadi kuat gitu. Iya. Kita nggak bisa mengharapkan teman kita buat motivasi kita. Asli. No, your friend will not. Mereka tuh kadang-kadang mungkin bukan bayar utama lah di bisnis lo. Jadi Iya benar. lo punya bisnis terus you cannot expect your friend to buy from you. Malah yang ada gini, boleh bayarnya nanti nggak gitu. Budgetnya bisa dikurangin dikit nggak? Kita temenan. Iya, harga temen. Harga teman. Sebenarnya kalau misalnya tuh teman beneran temen ya, dia tuh tahu sih, maksud gue ya temen lu bisnis, harusnya lu support bukan lu malah minta harga temen ya kan. Tapi gue juga gitu. Jadi pada saat teman-teman gue membantu barang-barang gue beli, gue pas temen gue start bisnis beli gue Iya, gue juga kayak gitu sih. beli. Nggak ada yang kayak harga diskon dong, harga temen dong. Iya, Nggak ada sih, membantu beli situ-situ. sih, bener sih. Nah yang kayak gitu-gitu nggak usah dikurangin tuh, nggak usah dikurangin costnya. Pokoknya intinya mulai aja dulu Iya. sama konsisten. Iya, gue konklusiin lah ya pembicaraan kita ini. Berarti kalau yang gue belajar dari Mbak Putri, pertama tuh mulai aja dulu. Lo harus punya mental yang bener-bener berani sih untuk mengambil keputusan. Itu yang gak semua Semua orang bisa. ibu-ibu Iya, punya lah ya. Kedua, konsistensi itu. Karena emang dia bisa 10 tahun bangun tante sayur sih, kalau nggak konsisten bye sih. Ya gak guys sih. Bye banget. bye banget. Dan yang ketiga sebenarnya lo harus mengisi diri sendiri dengan hal-hal yang emang bisa ngebangun ya. Kan Betul. cuman kita yang tahu nih. Betul, positif aja, carinya yang positif terus. Positif, pokoknya hal-hal positif lah. Tinggalkan yang negatif karena itu akan membuang waktu lo doang. Bener energi gitu. Itu benar kan. banget sih. Wah keren sih ngobrol sama Mbak Putri hari ini ya. Kayak 2 episode ini kayak kita langsung Insightful banget gitu. Nggak, Lo kita- tertampar nggak? Lo gue tertampar bakal nggak sih? tertampar lagi kayak masuk ilham apa gitu ke dalam hidup gue. Keluar lagi. Iya keluar lagi. Lewat sini. Nggak apa-apa lah, keluar lewat kentut kan. Tapi itu bisa jadi pembelajaran juga sih buat lo, buat gua juga, karena si unkonsistensi ini, anak si unkonsisten ini ya, biar lebih konsisten lagi, lo juga biar bisa lebih berani Iya. lagi keluar dari zona Disiplin bu, nyamannya. disiplin bu, harus disiplin bu. Disiplin melawan diri sendiri. Ayo jangan malas. Bisa. Dan semoga juga Tosterba ini juga bisa menjadi lebih besar lagi ya, harusnya. Harus bisa. Pokoknya Mbak besar. Putri ditunggu ya. Kalau ada kesempatan collab mau dengan Tante Sayur kek, mau dengan ibu-ibu ID kek, ya itu kita Bukannya tadi itu udah jadi investor ini udah jadi satu bundling. Benar. satu ini payung ya. Satu payung. Oke. Semoga Bapak itu mendengar ya. Baik. Pak dengar Semoga Bapak. Tante Sayur juga semakin semakin banyak yang beli, semakin banyak yang tahu juga. Makin Terus sukses. Makin sukses juga, Ibu Adi juga, terus Mbak Putri sendiri juga semakin bersinar. Iya. Shining bright. dengan skincare sampel Freebies. Iya, dengan freebies itu. Dan Pokoknya, jangan lupa buat iya. pelanggan, jangan lupa tetap dengerin kita. Ada di Spotify, ada di Instagram juga ada, sama di YouTube. YouTube Oke? channel kita. Yeay, thank you semuanya. Bye. Yuhu. Tungguin episode selanjutnya ya. Bye.